Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai wakaf. Wakaf sering kita jumpai di sekitar kita, masjid wakaf, musola wakaf, seperti itu. Apa sih wakaf itu? Definisi wakaf secara bahasa, wakaf itu berarti menahan atau menghentikan. Sedang secara istilah adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama, yakni kekal atau tidak gampang rusak untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian wakaf memiliki dasar pada Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Itu mengenai dasar hukum adanya wakaf. Kemudian wakaf ini memiliki syarat, di mana syarat wakaf yang pertama adalah berlaku untuk selamanya, yakni barangnya itu berlaku untuk selamanya. Kemudian tunai penyerahannya ketika sigot itu ikrar ya. Kemudian yang ketiga, harus jelas kepada siapa barang itu diwakafkan. Ini penting ya, sangat penting untuk mengetahui kemanfaatannya kepada siapa dan apa yang akan dimanfaatkan dari barang yang diwakafkan. Kemudian rukun wakaf itu seperti ini. Yang pertama adanya wakif. Wakif itu siapa? Wakif itu orang yang mewakafkan, pintar. Kemudian yang kedua adanya mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang yang menerima wakaf. Kalau bahasa umumnya yakni nazir. Harus tahu bahasa umumnya. Kemudian yang ketiga harus adanya mauquf bih atau mauquf saja. Mauquf bih itu adalah barang yang diwakafkan. Sedang jenis barangnya harus memenuhi syarat. Yang pertama, bendanya bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, harus milik sendiri, yakni milik pribadi. Nggak boleh milik tetangganya diwakafkan, nggak boleh. Seperti itu ya. Oke. Yang keempat adalah sigot. Sigot itu adanya ikrar, serah terima tentang wakaf. Kemudian, hukum mengganti atau memindahkan wakaf. Perubahan zaman membawa problematika terhadap masalah wakaf. Mengganti dan atau memindahkan wakaf diperbolehkan dengan syarat yang pertama, alasannya harus jelas dan rasional. Yang selanjutnya, lebih membawa manfaat. Jika dirasa lebih membawa manfaat, mengganti atau memindahkan wakaf itu diperbolehkan. Yang kedua, untuk perubahan ikrar wakaf dari semula juga diperbolehkan berpindah tempat dengan syarat yang pertama tidak sesuai lagi dengan tujuan awal wakaf. Jadi posisi nadir itu tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf. Kemudian ada kemaslahatan yang lebih penting dan kemudian ada kesepakatan antara ulama dan pemerintah. Kemudian hikmah wakaf. Hikmah wakaf yang pertama adalah pahala wakaf terus menerus selama masih dimanfaatkan apa yang diwakafkan tadi. Kemudian generasi baru dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Selanjutnya terpeliharanya benda-benda bersejarah. Jika itu yang diwakafkan adalah benda bersejarah, nantinya akan tahu. Oke, itu mungkin ya. Dari kami sedikit ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe.